Pengertian mutlak secara terminologi berarti artinya bebas, tanpa ikatan atau syarat tertentu. Menurut Abdul Wahab Al-Kaf, lafaz yang menunjukkan satu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Menurut istilah mutlak didefinisikan oleh ahli usul fiqh sebagai lafaz yang memberikan petunjuk terhadap maudhu'nya atau sasaran pengguna lafaz tanpa memandang kepada sesuatu yang banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Menurut Abdul Karim Zaidan mendefinisikan lafaz mutlak sebagai suatu lafaz yang menunjukkan suatu bagian atau jenis tanpa ada pengecualian dan tidak ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Selanjutnya, pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan secara terminologi. Kata muqayyad berarti bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Para ulama memberikan definisi muqayyad dengan berbagai definisi, yakni suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sesuatu batasan yang mempersempit keluasan artinya. Secara istilah, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Menurut Al-Qadari Baik, muqayyad ialah lafaz yang ditunjukkan kepada suatu objek atau beberapa objek tertentu yang dibatasi oleh lafaz tertentu. Menurut Mustafa Said Al-Qain menyebutkan, dimaksud dengan muqayyad adalah lafaz yang nas, yang maknanya lebih tertentu karena dibatasi oleh sifat tertentu hingga pengertiannya lebih spesifik dan lebih pasti. Prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap lafaz nas mutlak dan muqayyad ini adalah lafaz mutlak tetap terletak pada mutlaknya selama tidak ada dalil yang memberikan qayyid atau batasan. Begitu pula sebaliknya, muqayyad tetap terletak pada muqayyadnya. Jika lafaz mutlak terdapat suatu dalil yang memberi qayyid, maka tidak mutlak lagi. Dengan kata lain, lafaz mutlak akan berubah menjadi muqayyad dengan adanya qayyid sebagai penjelasan. Macam-macam mutlak dan muqayyad dan status hukum masing-masingnya. Di antaranya yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama. Seperti contohnya puasa untuk kafarah sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatirah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 yang bunyinya yaitu barang siapa tidak sanggup melakukan demikian maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan ia muqayyad atau dibatasi dengan tatabu atau berturut-turut dalam qiraah Ibnu Mas'ud. Artinya maka kafarah puasa selama 3 hari berturut-turut. Dalam hal seperti ini pengertian lafaz yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad dengan arti bahwa yang dimaksud oleh lafaz mutlak adalah sama dengan yang dimaksud oleh lafaz muqayyad. Kemudian yang kedua yaitu sebab sama namun hukumnya berbeda. Contohnya itu kata tangan dalam wudu dan tayamum, membasuh tangan dalam berwudu, dibatasi sampai dengan siku. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi mutlak. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Maka
Maka dalam hal ini yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Yang ketiga, sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu takyid atau batasannya hanya satu. Misalnya pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang dibebaskan diisyaratkan harus budak beriman. Dalam kafarah pembunuhan tak sengaja. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 92, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Sedang dalam kafarah zihar diungkapkan secara mutlak dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3, dan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikian pula dalam kafarah sumpah Quran surat Al-Maidah ayat 89, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi ia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Kemudian yang kedua, takyidnya berbeda-beda. Misalnya puasa kafarah ditakyidkan dengan berturut-turut pada kafarah bagi pembunuhan. Itu semisal dalam contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 92, barang siapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menerima taubat dari Allah. Demikian juga kafarah zihar sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 4, barang siapa yang tidak mendapat budak maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Kafarah puasa bagi orang-orang yang mengerjakan haji tamattu ditakyidkan, dibatasi dengan terpisah-pisah. Maksudnya yaitu puasa itu tidak boleh dilakukan secara berturut-turut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, tetapi jika ia tidak mendapatkan binatang kurban atau tidak mampu maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi pada kamu telah pulang dari haji tersebut. Dan selanjutnya yang keempat, sebabnya berbeda dan hukumnya pun berlainan. Seperti contohnya tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Dalam berwudu ia dibatasi sampai dengan siku, sedangkan dalam pencurian dimutlakkan tidak dibatasi. Seperti tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dalam keadaan seperti ini mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyid karena sebab dan hukumnya berlainan. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi atau ta'arud sedikit pun. Kalangan mazhab Hanafi menegaskan bahwa mutlak tidak dibawa kepada muqayyad. Itu ia yuhmilul mutlak alal muqayyad. Ada alasan golongan ulama. Yang pertama, alasan Hanafiyah merupakan suatu prinsip bahwa kita melaksanakan dalil lafaz atas semua hukum yang dibawa saja sesuai dengan sifatnya, sehingga lafaz mutlak tetap daripada mutlaknya. Tiap-tiap nas merupakan hujjah yang berdiri sendiri. Pembatasannya terhadap keluasan makna yang terkandung pada mutlak tanpa dalil lafaz itu sendiri berarti sifatnya mempersempit yang bukan dari perintah syara. Oleh karena itu, lafaz mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad kecuali apabila terjadi saling menafiatkan antara dua hukum, yakni sekiranya mengamalkan salah satu akan membawa pertentangan.
Alasan jumhur, Al-Quran merupakan kesatuan hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat lainnya, saling berkaitan, sehingga apabila ada satu kata dalam Al-Quran yang menjelaskan hukum, berarti hukum itu sama pada setiap tempat yang terdapat pada kata itu. Syafi'i. Alasan kedua, muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafikan dan menjelaskan maksud lafaz mutlak, sebab mutlak itu kedudukannya bisa dikatakan sebagai orang diam yang tidak menyebut qayyid, sedangkan muqayyad sebaliknya sebagai orang berbicara yang menjelaskan adanya takyid. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.